Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oskar Rondana. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kritik dan esai. Kritik adalah tanggapan atau ulasan yang disertai dengan pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya atau kamus besar bahasa Indonesia. Itu dilihat dari etimologi atau dari ilmu bahasa, bahwa pada intinya kritik itu adalah sebuah kegiatan untuk menilai baik, buruk, atau bermutu tidaknya sebuah karya sastra. Lalu bagaimana dengan esai? Esai adalah sebuah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sekilas atau hanya satu pokok masalah, tidak menyeluruh, ditulis berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Itu merupakan rangkuman dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perbedaan kritik esai adalah: 1. Objek tulisan. Objek tulisan seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa objek tulisan dari keduanya berbeda. Yang kedua, fungsi. Perbedaan kritik esai yang kedua adalah dari segi fungsi. Kritik berdasarkan fungsi digunakan untuk mengevaluasi sebuah karya sastra untuk lebih sempurna, seperti memenuhi kenikmatan dalam sebuah estetika dari sudut pandang kritikus. Dengan memberikan kritik, artinya ia mempunyai ketertarikan meningkatkan mutu dari sebuah karya. Sedangkan esai fungsinya berusaha memberikan solusi, gagasan, atau permasalahan atau fenomena yang terjadi unsur untuk memenuhi estetika, untuk pemenuhan agar karya menjadi lebih sempurna, tetapi berusaha agar masalah tersebut selesai. Yang ketiga, sifat tulisan. Jika memiliki objek keduanya, sebenarnya ada sedikit perbedaan menurut pandangan penulis. Kritik pada suatu karya sastra bersifat subjektif, karena setiap orang punya selera seni yang berbeda-beda. Bisa dari suatu karya yang dikatakan bagus oleh si A tetapi tidak menurut si B. Sedangkan sifat tulisan pada sebuah esai cenderung objektif, karena biasanya pada esai ini memuat suatu opini atau sudut pandang penulis disertai dengan sumber tulisan yang relevan menguatkan argumen. Yang keempat, gaya bahasa. Perbedaan kritik dan esai yang keempat adalah dilihat dari gaya bahasanya. Pada kritik, gaya bahasanya digunakan cenderung baku, sedangkan pada esai baku dan santai. Esai sendiri sebenarnya ada banyak jenisnya. Jika esai ilmiah, gaya bahasa yang digunakan cenderung baku. Esai sastra atau esai populer menggunakan bahasa yang santai. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan itu pada gaya bahasa kritik dan esai. Yang kelima, bentuk penulisan. Pada kritik, bentuk penulisannya melalui 3 tahapan, yakni interpretasi atau penafsiran karya, kedua analisis atau penguraian terkait karya, yang ketiga penilaian atau evaluasi karya. Sedangkan pada esai dimulai dengan masalah umum, fenomena yang terjadi, kemudian pemberian gagasan, sudut pandang atau kesimpulan. 5. Saran. Bedanya kritik dan esai di bagian saran adalah kritik tentu membuat saran merupakan sebuah kewajiban untuk dituliskan pada paragraf akhir atau saat melakukan tahapan penilaian. Sedangkan esai boleh tidak dimasukkan sarannya, tetapi tidak boleh ditambahkan. Ciri-ciri kritik dan esai agar memudahkan sobat dalam memahami perbedaan kritik dan esai. Di sini saya akan menguraikan ciri-ciri dari keduanya. Ciri-ciri kritik berisi tanggapan atau evaluasi terhadap hasil karya sastra, memberikan pertimbangan mutu karya terkait baik buruknya, memberikan saran perbaikan atau tulis subjektif, tetapi harus berdasarkan penilaian yang sudah jelas, tidak berpihak pada siapapun. Gaya penulisan baku. Kemudian ciri-ciri esai, tulisan yang membahas masalah umum atau fenomena umum. Karangan prosa ditulis dengan singkat, objektif, walau ada sudut pandang, harus ada sumber relevan untuk mendukung pernyataan. Gaya penulisan baku pada esai ilmiah. Gaya penulisan santai. Pada esai populer bersifat tidak utuh atau hanya membahas satu pokok masalah. Struktur esai. Sebuah esai memiliki struktur penyusunannya terdiri dari 3 bagian berikut, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Isi, 3. Penutup. Struktur kritik sebenarnya pada kritik tidak jauh berbeda daripada esai.
Tetapi secara signifikan dalam kritik mengandung 3 tahapan ini. Berikut struktur kritik. Yang ke-1 itu ada interpretasi, kedua analisis, yang ketiga penilaian. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.